Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah hadir gitu ya. Hari pertemuan terakhir, tapi nanti saya jadwalkan jika ada pertemuan tambahan gitu ya. Nah, di pertemuan ini teman-teman jangan lupa coba download dulu tugas besar 2. Oke, tugas besar 2. Coba ya, download dulu tugas besar 2. Oke, saya sudah kirim filenya. Tugas besar 2 di-download dulu, teman-teman. Saya dikirim filenya di Zoom. Ya, ini pembahasannya juga teman-teman boleh download. Tugas besar 2. Nah, teman-teman habis download, teman-teman langsung upload. Ya, langsung upload gini, teman-teman. Ya, pilih tugas besar 2 gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang kesulitan nggak? Oke, sampai sini kira-kira ada yang kesulitan nggak? Kira-kira, kok tugas besar 1 ya? Saya upload, sorry. Tugas besar 2. Tugas besar 2 tunggu ya. Oke, ada yang kesulitan? Tugas besar 2. Oke, ada yang kesulitan nggak kira-kira buat uploadnya? Tugas besar 2 ini. Ini buat filenya ya. Ini buat filenya tugas besar 2. Boleh di-download di file, nanti klik download, nanti IPNIB. Nah, pembahasannya juga sama. Ini pembahasannya. Oke, kira-kira ada yang kesulitan nggak? Di sini teman-teman sebenarnya titik saat paling pentingnya teman-teman. Paling banyak teman-teman bakal lakuin data preparation-nya. Oke, sampai sini aman? Teman-teman yang lain, suara saya kedengeran nggak? Sorry. Takutnya saya patah-patah. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Aman? Suara saya aman nggak di teman-teman? Oke, pas ya. Nah, langsung lanjut nih, teman-teman. Nah, pertama, teman-teman, saya mau kenalan dulu sama teman-teman Pandas, teman-teman. Ya, Pandas gitu ya. Nanti tadi sebenarnya saya mau coba ngambil data dari Facebook gitu ya, atau ngambil data dari Facebook Ads atau Kaggle.
Ya, cuman kayaknya sempat waktunya, jadi saya pakai data yang udah ada di sini aja ya. Ya, yang CSV sini aja. Nah, jadi teman-teman kenalan dulu sama Pandas. Nah, Pandas itu, teman-teman, dia itu adalah library di Python, teman-teman ya, library di Python. Nah, library di Python itu, library di Python itu tahu nggak? Kira-kira, ada yang tahu nggak kira-kira library itu apa di Python? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau di HP, namanya fitur. Kalau di bahasa pemrograman, namanya library. Nah, library ini ada berbagai macam, salah satunya Pandas. Jadi teman-teman nanti buka namanya library ini, lihat ya. Pandas Python. Nih, teman-teman cari Pandas Python. Ya, di sini ada tutorial lengkapnya, teman-teman. Ini nggak usah installation karena kita pakai Google Laboratory. Ini Pandas Python. Nanti teman-teman pandas.pydata.org ya. Terus nanti teman-teman pilihnya bagiannya adalah documentation. Nah, nanti kliknya to user guide atau boleh deh to getting started juga boleh ya, getting started gitu. Ya, cuman agak panjang gitu. Nah, ke user guide aja langsung gitu. Nah, nih. Tuh, cara bikin table data, cara bikin time series ada semua. Gitu ya. Ini buat Pandas. Nah, library Pandas atau fitur di Pandas ini, teman-teman, memungkinkan teman-teman untuk mengolah data. Ya, 40% kerjaan itu mengolah data, teman-teman. Ya, atau cleaning data. Gitu. Jadi, kebanyakan kerjaan itu adalah buat cleaning data. Gitu ya. Bukan untuk, bukan untuk, apa ya, bukan kita untuk, misalkan gini, kalau kita ada kendala, ya, biasanya kita paling banyak di cleaning data. Jadi bukan bukan kendalanya di contoh. Kendalanya bukan di teknis yang gimana-gimana enggak, tapi lebih di cleaning data. Bukan di teman-teman rumus if-nya, di ininya bukan, tapi di cleaning datanya. Justru di bagian situ, teman-teman yang paling apa ya, yang paling sering kita salah gitu ya di cleaning data atau di bagian pandasnya ini, teman-teman. Nah, saya mau contohin lagi, teman-teman. Ya, kita balik back to topic. Jadi teman-teman, cara panggil Pandas ini, jadi pas dipanggil dulu nih, aktifkan dulu fitur Pandas ini atau diberi Pandas ini dengan cara import Pandas as PD. Ya, import Pandas as PD. Jadi nanti teman-teman pakainya Pandasnya itu PD, alias jadinya. As itu aliasnya ya gitu ya. Jadi teman-teman singkat aja PD. Nah, Kak, boleh nggak as PD-nya diganti di as misalkan contoh, boleh nggak diganti di MN? Nggak boleh gitu. Emang udah template-nya kayak gini buat cara panggil Pandas gitu. Nah, coba teman-teman di-run dulu sampai sini dulu, kira-kira ada yang belum paham nggak kira-kira atau ada kendala nggak kira-kira di teman-teman? Oke, ada yang kendala nggak? Aman nggak? Aman ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Oke, data frame. Ada yang tahu nggak kira-kira data frame? Oke, ada yang kenal dulu?
Ada yang tahu? Jadi data frame itu table. Kalau di Excel, table tuh bisa langsung dibuat. Tapi kalau di Python, itu namanya data frame, teman-teman. Nah, cara buatnya begini, teman-teman. Pertama, bikin dulu nama variabelnya, bebas. Di sini saya buat df, sama dengan pd.dataframe. Oke, teman-teman boleh ikutin dulu. Oke, saya tunggu. Nah, buka di coding dulu kayak gini. Saya tungguin dulu. Nanti kalau ada kendala atau sudah, boleh kabarin di chat. Aman? Ada yang kendala? Pas ya. Nanti teman-teman buka kurung. Nah, di sini kurawal. Ini baru kolom pertama. Definisikan dulu kolom pertama. Sampai sini dulu kira-kira ada yang kendala nggak? Sampai sini dulu ada yang kendala nggak? Oke, sampai sini ada yang kendala dulu. Aman? Sampai sini? Aman ya? Nah, definisikan kolom satu, baru teman-teman nih, ya, klik titik dua, buka list. Ini tulis ya. Yang kayak gini tulis ya. Oke, kira-kira ada kendala nggak? Atau saya kecepatan nggak kira-kira? Takutnya saya kecepatan. Oke, ada kendala? Nah, baru teman-teman definisikan isi satu, isi dua, dan seterusnya ya. Baru teman koma, kalau mau buka kolom dua gini, kolom dua baru. Jadi kolom satu dan kolom dua dipisahkan oleh ini, oleh koma, dan isiannya pakai list. Nih, pakai list ya. Isiannya nih, list ya. Jadi teman-teman buat list lagi nih di sini nih. Ya, isi satu, isi dua, isi tiga dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu
Ada minggu nggak? Coba deh dipraktekin dulu. Ada nggak satu orang yang udah praktekin? Nanti teman-teman panggil nama variabel, dipanggil nama variabelnya apa? Boleh A doang, boleh B doang, boleh F kayak gini doang, gitu ya. Nanti hasilnya kayak gini kurang lebih. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Oke, aman sampai sini. Ada yang kendala nggak dari Kak Giris dan teman-teman? Kak, boleh duluan yang pertama, Kak? Boleh. Nah, saya nge-like ya. Nih, jadi gini. Yang ini ya, Mbak. Jadi gini. Pertama, teman-teman, gini. Teman-teman buat variabel dulu. Ya, nama variabelnya bebas. Sampai sini kira-kira oke nama variabelnya. Aman ya? Oke. Kalau aman, ya. Kalau aman, dilanjut lagi. Teman-teman bikin pd.dataframe. pd.dataframe. Oke. pd.dataframe. Oke, ini buat table. Aman sampai sini. Aman ya? Nah, habis itu teman-teman gini. Oke, saya praktikkan lagi. Buka dulu kurung siku. Nih, buka dulu kurung siku kayak gini. Ya, nanti otomatis bakal bakal kebentuk nih tutup sikunya. Ya, nanti buka lagi kurawal, buka siku, buka kurawal.
Oke, jadi kurawal harus ada di dalam siku. Oke, sampai sini kira-kira ada yang kendala? Aman ya? Nah, lanjut teman-teman buka kolom. Kolom satu. Ini buat judul kolom. Kalau Mas gimana kalau mau isi datanya? Isi datanya gini, emang agak sedikit lebih ribet dibanding Excel. Kan Excel langsung diisi ya. Dia bakal gini, isi satu ya. Dia klik dua dulu, baru isi satu, isi dua, dan seterusnya. Nah, kalau mau buka kolom baru gimana lagi tuh Mas? Gitu. Oke, sorry. Sebelumnya kalau mau buka isi, jangan lupa dibikinnya, tunggu ya, saya copy dulu. Dibikin dulu namanya list nih. List itu yang tertanda sikunya kayak gini. Ya, siku tegak gitu ya. Nah, dibuka dulu listnya. Mas, emang harus gini? Harus. Harus dibuat gini ya. Dibuat list dulu isiannya. Jadi nih, untuk membedakan ini isian kolom, ini judul kolomnya atau headernya. Gimana kalau mau buka judul kolom baru atau header baru? Ya, teman-teman tinggal koma. Koma setelah list yang ini. Nanti baru kolom 2. Baru gimana kalau isi lagi? Ya, tinggal dibikin list lagi. Baru isi 2, isi ya isi 3 deh ya. Isi 3, koma, isi 4, dan seterusnya. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Oke, ada yang kendala nggak? Baru teman-teman panggil nama variabelnya. Oh, Bang izin tanya boleh Bang? boleh. Itu kan yang di kolom satu pakai tanda petik itu kan ada tanda kurung. Terus kenapa kalau tanda kurung yang satu lagi itu harus pakai kurung kurawal yang kayak eh, kurung yang bukan Bang yang kurung satu lagi itu Bang yang Yang di ini. iya Jadi Kurawal itu buat nampung keseluruhan keseluruhan iterasinya atau keseluruhan codingan untuk kolom dan isi. Jadi ini untuk semua. Sedangkan yang ini hanya untuk menampung isi data kolom gitu. Jadi kalau kayak gini oh, tuh buat semuanya gitu. Sedangkan di sini itu untuk pemisah antara perintah dengan yang mau diisi gitu. Jadi sebelum perintah, sesudah perintah kan perintahnya pd.dataframe, pd.dataframe. Nah, setelah perintah dibikin kayak gini gitu. Ininya fungsinya buat menampung seluruh isi datanya atau seluruh isi inputannya. Jadi seluruh isi inputan di sini. Nah, cukup inputan isi kolom tuh di sini gitu, di list. Gitu urutannya gitu. Jadi urutan terbesar gampangnya hierarkinya dari sini terus ke sini baru ke sini gitu. Semakin spesifik datanya ke sini, semakin luas yang mau di input di sini gitu. Oke, kira-kira ada kendala? Jadi urutannya buka kurung, kurawal, siku. Udah. makasih Bang. Oke, ada kendala lagi? Mas ya. Nah, lanjut. Nah, ini di data frame gitu ya. Tapi saya nggak tahu deh. Saya lupa nih sama atau enggak ya panjangnya. Kayak sama deh, panjang tiap kolom ya maksud saya. Kalau buat data frame ya, tuh, panjang tiap kolom harus sama tuh. Nggak boleh nih yang isinya 2, isinya isi 1. Jadi harus sama nih gitu. Jadi ini nggak bisa buat data kosong atau data nihil gitu ya. Atau apa bebas. Boleh B doang, boleh baca doang juga boleh gitu ya. Nah, nanti PD, Kak ini PD dot read itu emang iya, emang emang dari sananya, emang dari sananya. PD dot read, ya, PD dot read underscore CSV. Kalau Excel ya XLXS gitu, ya, ya XLXS atau Excel, ya atau read Excel gitu, ya, gitu ya. Nah, bebas ya. Tapi kalau karena tipe datanya CSV, jadi CSV, teman-teman buka kurung, download dulu yang ini.
Oke, download dulu yang Diamond CSV. Oke, ini diklik aja, otomatis ke download. Tuh, oke. Habis download, ditunggu ya, download dulu aja. Habis download, teman-teman ke sini. Ya, ke sini file. Ke file, baru ke sini. Ke file dulu, baru ke sini nih. Upload deh datanya. Nah, pilih datanya yang tadi teman-teman download. Nah, datanya kan ini nih. Di saya tuh. Saya udah upload gini. Oke, saya udah pilih datanya ya. Oke, sampai sini kira-kira ada kendala nggak? Oke, ada kendala dulu. Di teman-teman yang lain boleh kalau ada kendala. Kas ya. Nah, kalau udah petik dua, saran saya gini, di klik titik tiga, rename file, langsung di copy paste aja nih. Di copy paste pakai ini ya, pakai save ya. Jadi lihat deh, saya kan gini, diamond, lihat ya, spasi 5.csv. Nah, teman-teman harus sama gitu ya, bahkan sampai ke spasinya. Kalau teman-teman gini, nih harus kayak gini. Kalau teman-teman kurang aja spasinya nih, kayak gini nih. Teman-teman kurang spasinya, terus teman-teman klik baca nih, dia nggak bakal kebaca nih teman-teman. Tuh, kurang spasi. Jadi kalau spasinya dilebihin sesuai dengan namanya, baru dia bisa. Oke, kira-kira sampai sini gimana? Pokoknya ini sensitif banget teman-teman. Ya, kurang spasi itu sama aja nggak bisa. Oke, ada yang kendala dulu? Kira-kira?
Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman yang lain? Oke, dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira. Pas ya. Nah, di sini teman-teman, oke, saya langsung ke pembahasan dulu, teman-teman. Nih, di sini teman-teman ada berbagai macam cara ya membaca data CSV di Excel gitu ya. Sebelum ini kalau buat nampilin kolomnya, kan teman-teman tadi kita udah bikin gini ya. Kalau misalkan mau ditambahin kayak grafiknya dan sebagainya, itu teman-teman tinggal diklik ini aja ya. Suggest chart dia bakal bakal muncul tuh. Sekarang jauh lebih mudah. Jadi dulu pas saya ngajar pertama kali gitu ya, pas pertama kali pakai Python gitu ya, di ngajar juga pakai Google Colab itu saya susah banget teman-teman, susah banget karena kalau misalkan bikin chart kita harus coding panjang. Nah sekarang enaknya udah ada suggest chart nih, teman-teman nggak usah coding-coding gimana lagi tuh, udah ada lagi chartnya tuh. Jadi nggak usah coding kayak gimana-gimana tuh udah ada suggest chartnya. Nah abis itu teman-teman di sini yang teman-teman harus tahu adalah cara di ininya teman-teman, cara baca datanya itu ada berbagai macam gitu ya. Secara defaultnya kalau teman-teman klik display atau teman-teman cuma baca data CSV-nya teman-teman ya, itu teman-teman nanti ini ya, teman-teman nanti apa, teman-teman nanti itu bakal ditampilkan defaultnya ya, defaultnya defaultnya itu adalah 5 baris paling atas dan 5 baris paling akhir teman-teman gitu ya. Jadi 5 baris paling atas dan 5 baris paling akhir gitu. Nah, kalau nanti teman-teman apa ya? Kalau nanti teman-teman bikinnya kalau kayak gini ya, itu 5 baris paling awal, 5 baris paling akhir. Nah, kalau teman-teman apa ya? Kalau teman-teman misalkan gini, kalau teman-teman Kak, gimana kalau misalkan saya pengen nampilin cuma 5 baris paling atas gitu. Ini kan defaultnya gini. Nah, biasanya buat inspeksi, ya inspeksi itu gini teman-teman. Kita mesti tahu nih, kolom ini datanya kayak gimana. Ini kan datanya kategorik nih, yang color, yang cut juga kategorik. Tapi kan kita tahu yang color ini numerik, ini numerik, ini numerik, 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 semuanya numerik. Cuman color dan yang cut yang kategorik. Sehingga ini bisa jadikan variabel utama atau gampang gini deh. Gampangnya kolom utama yang ingin kita jadikan sebagai acuan dalam ngelihat suatu data. Contohnya gini, ya, saya lupa XYZ ini kolom apa, sorry ya, karena saya ngambil dari internet gitu ya. Nah, yang pasti gini teman-teman, ini cut itu kualitas. Misalkan gini, saya pengen lihat ya rata-rata harga, rata-rata price berarti ya, dari kualitasnya yang premium. Ya, yang ideal, yang good dan premium tuh berapa sih rata-rata price-nya? Nah, berarti cut ini sebagai acuan atau variabel utamanya. Atau gini, saya pengen tahu rata-rata karat, ya berapa karat sih berlian itu kalau dia dinyatakan premium. Nah, saya bisa pakai cut-nya sebagai variabel utamanya. Tapi yang saya lihat karatnya juga gitu. Kalau teman-teman ikut kelas Excel juga, di pivoting itu rows-nya cut, value-nya adalah karat. Oke, kira-kira sampai sini masih ada yang bingung nggak kira-kira? Ya, teman-teman yang lain.
Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman yang lain? Aman? Masih atau masih bingung? Pas ya. Nah, buat inspeksinya, inspeksi itu buat ngecek tipe datanya. Teman-teman pakai variabel .head kalau pengen paling atas yang dilihat gitu. Mentoknya itu 55. Tapi kalau teman-teman kayak gini contoh ya. Saya contohkan misalkan teman-teman gini. Baca .head. Terus teman-teman kosongin nih. Ini kalau 10 berarti 10 baris paling awal. Kalau 12 baris paling awal. Tapi biasanya gini aja udah cukup. Jadi kita cukup lihat 5 baris paling awal. Kan cuma boleh lihat tipe datanya aja gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak dia teman-teman yang lain? Boleh banget kalau ada yang mau ditanyain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Pas ya. Kalau misalkan sudah pas, nah ini kalau baris paling awal. Kalau baris paling akhir gimana tuh Mas? Kalau baris paling akhir, infeksinya gini. Baca dot style kayak gini. Jadi head itu awal, tail itu adalah akhir. Sama kayak kita kalau kita ini teman-teman. Kalau kita bahasa Inggrisnya, gitu ya. Head itu kan adalah head itu kan untuk ini ya. Head itu head itu kan kepala, kalau tail itu kan buntut. Jadi kita bisa pakai itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Suara saya masih aman? Atau ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, saya bakal coba jelasin ke teman-teman yang kiranya bingungnya di mana. Ada yang masih bingung? Nah, Kak, saya udah pas nih. Oke, kalau sudah pas teman-teman gini. Kak, gimana kalau misalkan gini? Kak, saya pengen ambil, ntar di pembahasan juga ya. Saya pengen ngambil, ya, saya pengen digrupkan berdasarkan cut atau kualitas. Caranya gimana? Caranya gini, teman-teman. Saya bikin baca baru. Saya mau kenalan teman-teman sama baca dot group by ya dot group by. Oke, saya langsung copy paste aja deh. Nah, group by cut gitu ya. Nih, group by dot main baru baca baru. Nah, nanti hasilnya begini teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang kendala nggak? Jadi kita gampangnya kita ngelihat datanya berdasarkan cut atau berdasarkan nilai dari
kualitas gitu. Jadi kita tahu nih, ya, tapi kita dibikin agregasi. Agregasi itu di belakangnya tuh rata-rata bisa atau modus atau median gitu. Kalau modus ya mode gitu. Kalau median median gitu. Kalau rata-rata adalah mean gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Aman? Dari teman-teman yang lain? Aman ya? Baik. Nah, habis itu kita lanjut, Kak. Gimana kalau misalkan saya pengen ngambil gini? Saya cuma pengen ngambil, oke, kalau grup B itu bisa dua ini ya. Saya cuma pengen ngambil, misalkan gini, Kak, saya pengen ngambil data, contohnya ya, saya pengen ngambil data, oke, misalkan ini kan grup B. Nah, Diamond sungguh ya. Saya pengen ngambil data, Kak. Misalkan datanya itu saya pengen ngambil gini. Kak, gimana saya pengen ngambil datanya? Oke, ini dia. Saya pengen ngambil datanya berdasarkan dua nih. Misalkan saya mau berdasarkan cut dan color gitu ya. Cut dan color itu kira-kira gimana, Kak? Berarti teman-teman nantinya gini. Kalau mau di pivotingnya kayak gitu, kayak gini. Ya. Ini tinggal ditambahkan. Ini dijadikan ini ya. Ini dijadikan dulu yang namanya list gitu ya. Baru teman-teman cut color. Jadi kalau misalkan mau isiannya lebih dari satu, dijadiin list dulu gitu. Cut color. Nah, nanti hasilnya jadi gini nih, teman-teman. Gitu. Oke. Sampai sini soal dua ada bingung nggak kira-kira? Suara saya masih kedengaran nggak kira-kira teman-teman? Ada yang mau tanyakan dulu dari teman-teman yang lain? Pas ya? Oke, selanjutnya di soal 3 nih teman-teman. Nah, di soal 3 itu teman-teman bedain series dan data frame. Oke, kalau series teman-teman, ya, kalau series dia itu teman-teman gini. Misalkan saya buat series baru, ya, series baru. Pertama, teman-teman pd.series, itu cara buat seriesnya. Nah, yang pertama teman-teman ngatur indeksnya. Misalkan indeksnya maunya ABC, bisa nih ABC nih indeksnya. Sorry, datanya dulu. Datanya misalkan maunya kayak gini. Noval, Arif, Zaki. Nah, terus indeksnya teman-teman atur ya. Jadi datanya itu bisa diatur, tapi dia cuma satu dimensi tuh. Saya nggak bilang satu kolom ya. Ya, satu dimensi kayak gini nih. Jadi terbatas jumlah kolomnya memang gitu. Nah, sama dengan indeksnya diatur, misalkan indeksnya maunya satu, dua, tiga, empat gitu. Ya, satu, dua, tiga, sorry. Nah, nanti teman-teman klik series baru, nanti kayak gini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira?
series baru tunggu. Cannot assign not. Oke deh. Cannot assign pd.series. Oh, sorry, sorry. Saya lupa tutup kurawalnya. Tutup kurungnya, sorry. Saya lupa tutup kurungnya. Nah, ini Python tuh. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Aman ya? Oke, jadi itu bedanya antara data series gitu ya. Data series dengan data frame gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ini ke pemeriksaan data. Kalau pemeriksaan data teman-teman, oke. Ini saya langsung dari pembahasan aja yang keempat ya. Pemeriksaan data. Nah, yang keempat nih. Oke, tadi dot head, dot tail udah. Jadi kalau dot head itu paling awal, ya. Ini diisi aja 5 gini ya. Ini kurang tepat ya, karena nggak ada tutup kurungnya, teman-teman. Nah, kalau mau dari bawah, dot tail. Nah, paling ini. Misalkan kita mau ngambil kolom tertentu, baris tertentu. Ya, bukan baris tertentu sih, tapi baris urutan tertentu. Gitu. Nah, kalau baris tertentu belum ini ya, belum belum support ya. Nah, jadi misalnya gini, Kak, saya pengen ngambil baris 5 baris paling awal dari kolom karat. Caranya adalah display variabelnya apa, terus kolomnya apa. Jadi display variabelnya apa, kolomnya apa. Kalau kolomnya lebih dari satu, ya lebih dari satu gitu ya. Nah, karena ini kalau ini cuma karat, jadi karat. Dot head baru satu diisinya. Kalau baris paling awal gitu. Nah, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Paling itu sih pembeda di nomor 4 ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu dia teman-teman? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kira-kira. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Atau aman sampai sini? Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Dari Kak ini aman? Kira-kira? Dari Kak Geris, Kak Nisa, Codebox, ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Atau saya kecepatan buat jelasin ya? Aman nggak kira-kira? Kalau dia kecepatan, dikabarin aja di bagian mananya gitu. Oke, coba saya cek dulu. Saya takutnya suara saya justru. Sebenarnya jujur saya takut suara saya aja. Suara saya takutnya nggak nyampe di teman-teman. Aman, Kak? Oke, aman ya? Oke, ini emang agak banyak informationnya, kayak too much information, teman-teman, gitu ya. Kalau langsung numpluk di hari ini, ya tapi nanti teman-teman dicobain lagi ya. Maksud saya dicobain lagi di rumah ya, dengan pembahasan juga. Ini lanjut lagi, nah ini juga, ya tinggal diganti aja. Nah, ini statistik deskriptif. Oke, kayaknya buat teman-teman yang pernah mengerjakan skripsi atau tesis gitu ya, yang sifatnya kuantitatif gitu ya, pasti setidaknya setidaknya pernah mengerjakan statistik deskriptif gitu. Ya, pasti gitu. Atau teman-teman pernah ngelewatin masa skripsi biarpun kualitatif, tapi kan setidaknya teman-teman dapat metodologi penelitian, ya kan. Biasanya misalkan teman-teman mau cari regresinya, gitu kan. Pertama harus asumsi klasik dulu, tapi sebelum asumsi asumsi klasik kan kita harus inspeksi data kan. Nah,
inspeksi data itu dilakukan dengan deskriptif statistik. Kita harus lihat banyaknya data, rata-rata datanya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, statistik deskriptif itu sebenarnya kalau secara pengertian kata-katanya gimana sih, Kak? Gitu. Kata-katanya sebenarnya cuma gini, teman-teman. Dia adalah teknik atau penyajian data, ya, dalam bentuk ringkasan, udah, gitu aja. Atau gambaran umum deh, gitu, boleh, teman-teman. Atau gambaran umum suatu data, gitu. Biasanya terdiri dari jumlah data, count, mean, standar deviasi minimum, maksimum, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Gitu. Nah, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 ini ada di pertemuan pertama Zoom-nya. Gitu ya. Atau teman-teman cek modulnya di Google Classroom. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman apa ya? Kalau teman-teman kesulitan nanti boleh ditanya ke saya ya. Kak, kuartil satu, kuartil 2 tuh kayak gimana? Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya ya, makanya saya nggak perlu teman-teman hafal rumusnya. Teman-teman nggak usah hafal rumus kayak kuartil satu itu gimana rumusnya, kuartil 2 itu gimana, itu teman-teman nggak perlu tahu. Ya, ya, cukup tahu boleh. Maksudnya nggak perlu dihafal, sorry, nggak perlu dihafal rumusnya. Ya, karena teman-teman juga nanti bakal pakai tools atau pakai alat. Nah, alatnya ini, teman-teman, gitu ya. Nah, lalu abis itu gimana tuh cek, Kak, cara cepetnya? Cara cepetnya gini, tinggal masukin variabelnya aja, dot describe udah muncul semuanya nih. Tuh, ya, di sini kan kita bisa dapat kesimpulan sebenarnya. Jadi variabelnya apa? Misalnya tadi variabel nyimpen datanya dibaca ya. Jadi teman-teman tinggal gini aja, di paling akhir tinggal baca dot describe udah semudah itu aja gitu. Buat nampilinnya ya, gitu. Buat nampilinnya semudah ini. Tuh, bakal muncul gini. Nah, nanti bakal muncul tuh. Ya, pertama apa? Nih, Mean, rata-rata harga diamond tuh segini. Atau harga berlian, gitu ya. Maksimal harga berlian segini. Teman-teman bisa bikin kesimpulan gini. Diketahui rata-rata harga diamond 3.932 dolar gitu. Nah, atau gitu ya. Atau diketahui kuartil 1 950 dolar, atau bisa juga bikin kesimpulannya harga diamond paling rendah 326 dolar gitu. Itu pun karatnya 0,2 diketahui dari data tersebut, atau dari data tersebut diketahui maksimal karatnya adalah 5 karat, harganya 18.000 dolar gitu, misalkan gitu ya per karatnya. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya bebas, mau ngambil dari sininya boleh, mau ngambil dari minimumnya boleh, mau dari kuartil satunya boleh, bebas. Teman-teman ngambil point of view-nya bebas. Nah, kalau di saya tuh gini ngambil ya, harga termahal diamond tuh segini. Ya, didapat dari data itu ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Aman? Ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin dari Nadia bisa sambil absensi. Ini kita jam 8 juga ada Zoom Excel. Kalau teman-teman mau ikut juga boleh. Short course Excel tambahan. Tapi kita cuma bahas VLOOKUP, HLOOKUP. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyakan. Sambil disiapkan buat absensinya buat teman-teman.
Oke, ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman yang lain? Tunggu ya. Belum ada Kak, masih aman. Oke. Baik. Nah, seperti tidak perlu absen dulu, teman-teman. Ini saya ini kan dulu. Saya eh, s- eh, hentikan cloud-nya dulu. Oke.